Salam kenal semuanya. Aku mau kenalan diri dulu. Siapa sih yang bicara ini? Siapa sih Rika ini? Jadi nama panjang aku Igusti Agung Rika Anggraini, teman-teman. Akrabnya sih disapa Rika Anggraini. Rika memulai Oriflame-nya itu sejak umur 18 tahun. Dan sekarang Rika umurnya 21 tahun, udah lulus kuliah. Dan memulai Oriflame-nya itu benar-benar saat Rika ada di bangku sekolah SMK. Dulu Rika SMK-nya di dekat di sini di kampung Rika. Dulu Rika nggak SMA, tapi dulu Rika tuh SMK, benar-benar memulai Oriflame-nya dari masih cabe banget, masih yang nggak tahu apa-apa, kenal sama Oriflame tuh zaman-zaman BBM ya teman-teman, dikenalin sama Upline Rika. Upline Rika bahkan jauh ya teman-teman di Bali, Rika belum pernah ketemu sama Upline, ketemunya sama direktur aja, Kak Ratih. Apa sih pencapaian-pencapaian Rika sama Oriflame? Rika pernah lolos manajer seminar di Jakarta, itu tahun 2018. Umur Rika saat itu 19 tahun, teman-teman. Jadi Rika pernah pertama kali naik pesawat itu benar-benar dari Oriflame. Nanti perjalanan kedua Rika naik pesawat juga, pengalaman kedua naik pesawat itu karena Oriflame lagi dan langsung ke Bangkok ya, teman-teman. Terus Rika pernah meraih penghasilan tertinggi di usia 21 tahun, itu pernah mendapatkan penghasilan 18 juta. 18 jutanya itu bahkan lebih, ada 18 juta sekian-sekian, 18 juta, 900-an, hampir 19 juta. Bonus per bulan Rika itu 10 sampai 15 juta. Dan Rika pernah lolos program Share Your Passion, itu ada pilihannya ya, waktu itu pilihannya iPhone 11 dan uang tunai. Rika milihnya uang tunai sebesar 15 juta. Dan pastinya Rika udah lolos 1 tiket Bangkok. Rika nggak sendiri, Rika ngajak 2 tim. Terus Rika juga udah dapetin cash award, tapi belum ditransferin ya teman-teman. Bulan depan Rika ditransferin cash award pertama karena pencapaian Rika new direktur Oriflame, dan cash award-nya itu sebenarnya 7 juta, tapi karena Rika masuk dalam program double cash award, jadi Rika dapatnya 14 juta. Sekarang Rika sedang menjalani kualifikasi senior direktur dengan double cash award juga, 10 kali 2, 20 juta, didoain. Semoga lancar-lancar jemput double cash award-nya, dan teman-teman semuanya di sini juga lancar-lancar untuk jemput level impian teman-teman di Oriflame. Yeay. Tunggu, Kak Rika, tunggu. Aku mau tanya, Ya. siapa yang mupeng banget pengen punya penghasilan kayak Kak Rika? Duh, pengen tahu dong. Wow ya, 18 juta kemarin itu bonusnya gitu ya, waktu payday gitu kan. Ya, Kak. Dapat juga uang tunai share your passion 15 juta. Cash award-nya kapan mau ditransfer, Kak? Bulan berapa? Bulan Bulan depan, tanggal depan, 13. 7 kali 2 juta, 14 juta. Terus nanti juga senior director kalau udah closing ditransferin juga 10 kali 2 juta, yang udah itu 20 juta. Tuh kan, kan ya ampun. Keren banget ya. Jadi sekarang Karika usianya berapa nih saat ini? 21 tahun, Kak. Nanti Desember itu 22. Wow. Ya, jadi sebenarnya teman-teman ya, kalau udah kita bergabung di bisnis Oriflame itu nggak mengenal usia. Mau kita usianya masih muda pun, selama kita benar-benar gigih ngerjain, pasti bisa kok dengan apa namanya, penghasilan yang benar-benar kita idamkan. By the way, Karika mau dong tahu, kira-kira Karika dari awal bergabung di Oriflame, kepikiran nggak sih akan mendapatkan bonus segini gede, segini banyaknya gitu di tiap bulan dari Oriflame? Awalnya waktu aku gabung di Oriflame ini sama sekali kan nggak tahu Oriflame ya, Kak ya. Setelah dijelasin, setelah dijalanin,
jadi tahu ternyata di Oriflame ini ada jenjang karirnya. Yang itu ternyata buat Rika sekarang nih setelah lulus kuliah, Rika tuh nggak mau nyari kerja justru Kak. Rika full time Oriflame-nya. Ya awalnya sama, Rika cuman sekedar jualan aja, bahkan cuman sekedar suka sama produknya aja, cuman sekedar pakai. Tapi karena dijelasin dan rajin ikutan training-training juga, dengerin sukses story orang-orang, sampai akhirnya Rika terjun nih ke bisnisnya. Rika nggak nyangka banget sih sampai bisa punya penghasilan belasan juta di umur yang masih dibilang muda sih ya Kak. Jadi Rika senang banget sekarang ternyata bisa, walaupun awalnya itu kayak mikir nggak mungkin gitu ya Kak ya, di awal tuh kayak ragu, tapi pas dijalanin punya why yang kuat juga, punya tujuan, dan ikutin arahan dari upline juga ternyata bisa. Yeay, oke tuh ya tadi kita tuh udah diajakin Mupeng sama Karika. Silakan Karika lanjut. Oke. Nah, apa sih pentingnya invite di bisnis Oriflame, teman-teman? Ya pastinya kalau kita invite, kita ngajakin orang pastinya untuk mengembangkan bisnis kita. Bisa nggak sih kita Oriflamean itu sendiri aja? Bisa, teman-teman sebenarnya bisa. Tapi ya kita cuman dapatnya sendiri dan dapatnya juga nggak maksimal. Pastinya kalau kita sendiri tuh uh, akan kurang gitu hasilnya ya teman-teman. Ya mana mungkin kita bisa dapat penghasilan per bulan, penghasilan belasan juta kalau kita nggak bareng-bareng sama tim, kita nggak naik level bareng-bareng sama tim. Jadi pentingnya invite di bisnis Oriflame itu yang pertama untuk penambahan poin pastinya. Kalau kita ngajakin tim, kita bareng-bareng sama tim, kita jualannya bareng-bareng, pastinya dapat penghasilannya bareng-bareng, akan mendapatkan penambahan poinnya juga. Dan untuk penambahan sales force, jadi tenaga penjualan kita semakin bertambah juga kalau kita rajin, setiap ketemu orang, kita tawarin bisnis, kita ajakin, kita ajakin mengembangkan bisnis di Oriflame, kita kenalin tentang peluang di Oriflame, pastinya akan menambah sales force juga. Kemudian untuk penambahan core team. Nah, bedakan ya teman-teman core team sama pebisnis sama seller-seller. Bedakan core team sama orang-orang yang sekedar join Oriflame aja terus cuma sekedar pakai produknya, cuma sekedar jualan. Core team ini benar-benar orang yang sevisi sama kita, orang yang satu tujuan sama kita. Satu tujuan pun maksudnya beda juga. Bukan berarti nih Rika Oriflamean, Rika pengen punya tabungan, Rika pengen ngajakin orang tua liburan, terus kita ketemu tim yang dia juga punya tujuan pengen ngajakin orang tuanya liburan. Enggak ya teman-teman. Pastinya tujuan orang tuh beda-beda. Yang intinya core team itu pasti memiliki tujuan besar, tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang yang nanti tujuan itu benar-benar menguatkan kita untuk ngerjain bisnis Oriflame kita. Dan yang terakhir itu menambahkan pengalaman penolakan. Nah, ini penting banget sih teman-teman kalau kita invite, kalau kita ngajak orang setiap kali kita ketemu, mau keluarga, mau teman, sahabat, siapapun, kalau kita ngajakin untuk join bisnisnya atau untuk beli produknya, pastinya kita akan adalah teman-teman penolakannya yang nggak seterusnya akan ditolak dan nggak seterusnya akan diterima juga. Pastinya akan selalu ada penolakan dan semakin sering kita ngajakin orang, pastinya akan semakin banyak penolakan-penolakan yang kita dapatkan. Kalau kita udah memiliki pengalaman penolakan yang banyak, pastinya kita bakalan lebih terbiasa. Kalau prinsipnya Rika sih, semakin Rika ditolak, semakin Rika bakalan deket sama keberhasilan. Next, Kak. Nah, ini tips invite ala Rika. Yang pertama, untuk Rika pribadi, pertama kali kalau kita mau ngajakin orang, kita harus selalu percaya diri, teman-teman. Penting untuk kita harus selalu percaya diri. Gimana sih caranya biar kita selalu percaya diri? Sama seperti yang dijelasin sama Kak Manda tadi,
gimana kita biar nggak ragu-ragu nawarin orang, kita harus pelajarin dulu nih, apa yang bakal kita tawarin. Misalnya kalau teman-teman mau nawarin produk, ya udah teman-teman harus pelajarin dulu produk apa yang mau teman-teman tawarin, produk apa yang mau teman-teman jual, produk apa yang mau teman-teman rekomendasiin. Teman-teman harus pelajarin dulu dari bahan-bahannya, dari misalnya kalau parfum gimana wanginya, misalnya kalau uh, skincare ini untuk kulit jenis apa, kita tuh harus tahu dulu, kita harus paham dulu nih manfaatnya. Sehingga pada saat kita nawarin, kita jadi percaya diri karena kita udah tahu produk ini fungsinya kayak gimana gitu. Kalau misalnya kita nawarin bisnis, ya kita harus tahu gimana jenjang karir di Oriflame. Mungkin teman-teman bisa selipin testimoni upline misalnya, teman-teman bisa ceritain, ada nih upline aku yang dulu aku pernah kok ketemu sama upline aku. Kalau Rika tuh biasanya gitu ya teman-teman, kalau kita memulai dari awal, kalau kita memulai dari nol, yang kita belum tahu apa yang harus kita ceritain dari diri kita sendiri, teman-teman bisa ceritain tentang upline-nya teman-teman. Jadi kita tuh semakin percaya diri untuk menawarkan. Sama kalau teman-teman pribadi, kita semua pun kalau misalnya kita mau beli sesuatu, kita terima penawaran dari orang, kalau orang itu ragu-ragu menjelaskan, pasti teman-teman juga akan ragu-ragu untuk membeli produk atau bergabung untuk bisnisnya, untuk ngembangin jaringannya. Pasti bakal ragu-ragu, mau nggak nih, gimana ya, dia aja nggak percaya diri untuk nawarin, dia aja ragu-ragu sama produknya, gimana kita mau beli gitu kan teman-teman. Dan selanjutnya membuat seseorang percaya, berikan testimoni yang seperti Rika bilang tadi, berikan testimoni, beri rekomendasi, beri pelayanan yang terbaik, selalu ciptakan kesan pertama yang baik. Penting banget untuk kita harus teman-teman tahu, kesan pertama itu nggak akan pernah dilupakan. Kalau Rika pribadi sih gitu ya teman-teman. Pastinya kalau Rika ketemu orang, Rika ketemu siapapun itu, kesan pertama itu pasti nggak akan kita lupakan. Mau kita gimana ke depannya, selanjutnya di pertemuan yang selanjutnya, mau kita sebaik apapun, kalau kesan pertamanya udah nggak baik, itu pasti nggak akan pernah dilupakan teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang mau tahu tentang bisnisnya, ada yang mau tahu tentang produknya, ciptakan kesan pertama yang sebaik-baiknya, maksimal. Pokoknya keluarin versi terbaik dari diri kita sendiri. Lanjut, Kak. Nah, tips selanjutnya, tips invite ala Rika yang selanjutnya itu cari tahu kebutuhan konsumen. Kalau Rika pribadi, Rika tahu sih mana orang yang dia suka make up, mana orang yang lebih pentingin skincare daripada make up, mana yang cuma sekedar suka wewangian atau parfum, atau yang tertarik untuk bagian kesehatan. Rika tuh tahu banget dari keseharian orang-orang itu. Kalau kalau Rika biasanya di kampus, teman-teman kampus, Rika lihat dari cara berpenampilan teman-teman Rika. Misalnya, teman Rika ini dia kesehariannya dia setiap kali datang ke kampus tuh dia wangi. Dia kayaknya suka deh kalau Rika tawarin wewangian, karena di Oriflame tuh kan banyak banget ya teman-teman, jenis-jenis parfumnya tuh banyak banget. Kita bisa tahu kalau kita deket-deket sama dia, oh dia sukanya kayaknya wangi yang lebih fresh, lebih segar. Ya udah kita rekomendasiin sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan apa yang keseharian dia. Misalnya kalau dia kita lihat dia suka make up, pastinya kelihatan kan yang suka pakai alis-alis, yang suka pakai lipstiknya gonta-ganti, itu tuh kelihatan banget. Mau di sosial media pun itu kelihatan banget teman-teman, mana orang yang make up, mana orang yang nggak make up, itu kelihatan banget. Jadi sesuaikan apa yang dia butuhin sama apa yang kita tawarin. Jangan sampai orang yang nggak pakai make up, orang yang cuma pakai lip balm misalnya, kita tawarin make up. Di Oriflame ada nih blush on, Jordani Cool nih bagus banget loh.
mau sebagus apapun kita tawarin, kalau dia emang enggak, ya pasti enggak. Jadi kita cari tahu dulu kebutuhan konsumen. Teman-teman bisa lihat gimana kesehariannya, mau di sosial media kita pasti tahu banget kalau orang itu, oh orang ini cuman pakai skincare aja berarti dia cuman sukanya pakai filter aja gitu kali ya. Kalau Rika tuh biasanya gitu. Dia cuman sukanya pakai lip balm aja. Ya udah kita tawarin lip balm di Oriflame tuh banyak banget jenisnya kan. Kita tawarin skincare-nya, kita tawarin body care-nya misalnya kalau dia nggak make up gitu. Dan rekomendasikan produk yang tepat sesuai dengan Rika katakan tadi. Kita rekomendasikan produk yang tepat agar meminimalkan penolakan. Kalau misalnya kita sudah tepat sasaran nih, kita rekomendasikan produk yang sesuai dengan kebutuhannya dia, pasti bakal menjadi pertimbangan banget antara dia mau beli dan antara dia nggak mau beli itu pasti lebih banyak nih dia uh, mau belinya. Pasti bakalan apa ya? Kalau kita udah tepat sasaran pasti bakalan tepat juga dia pasti bakal beli teman-teman. Itu sih menurut Rika. Lanjut Kak. Tips selanjutnya yaitu pelajari teknik closing. Nih Rika karena kuliahnya itu administrasi bisnis, belajar tentang pemasaran, banyak banget kok teman-teman bisa pelajarin teknik-teknik closing tuh ada di bukunya, di Google banyak banget. Ini Rika kutip sedikit aja. Menjual dengan teknik harga coret. Ini Rika paling sering banget terapin. Biasanya kan produk di Oriflame tuh kan banyak diskon-diskonnya teman-teman. Kalau ditanyain, ini harganya berapa Rika? Misalnya kalau ditanyain gitu, Rika selalu jawab, ini harganya 199 Kak. Jadi sebutin dulu harga normalnya. Harganya 199 Kak. Tapi karena diskon bulan ini, harganya jadi 99.000. Kakak hemat 100.000 loh, gitu teman-teman. Selalu setiap kali nyebutin harga, selalu sebutin dulu harga normalnya. Itu jadi bahan pertimbangan juga buat orang mau beli produk kita. Oh iya ya, lagi diskon. Sama kayak kita juga. Teman-teman semuanya pasti suka kan yang diskon-diskon. Pada suka nggak sih kalau lagi ada diskon? Biasa tuh harga 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 normalnya itu pasti dikasih lihat dulu tapi dicoret. Biasanya itu yang bikin mata jadi melek untuk pengen untuk beli. Awalnya nggak ada keinginan mau beli karena ada harga coret ini, jadi ada keinginan untuk beli, ya kan teman-teman? Ya, selalu menunggu diskon. Terus selanjutnya teknik ikut-ikutan. Nah, contohnya Rika selalu Rika selalu kasih apa ya? Kasih rekomendasi misalnya kita kan punya brand ambassador yang cantik banget kayak Mbak Isyana yang lumayan mirip ya sama Rika. Isyana Saraswati, Kakak Rika. Itu tuh Rika selalu bilang, "Kak, kembaran lip tint yuk sama Isyana Saraswati." Ini tuh bagus banget loh. Rika biasanya kasih kirim nih review-review dari Mbak Isyana ini, kirimin aja maskaranya misalnya. Itu jadi bahan pertimbangan juga loh, apalagi kalau Rika jualan sama adik-adik SMA itu pada mau beli semuanya. Karena apa ya, nggak tahu kenapa Isyana Saraswati ini dia udah ada apa ya namanya? Dia udah ada daya jual teman-teman. Nah, kita manfaatin aja. Keren banget loh Oriflame bisa keren banget Oriflame bisa apa ya? Pokoknya brand ambassador Oriflame Isyana ini keren banget. Oriflame bisa kerja sama Isyana Saraswati. Ini manfaatin teman-teman untuk jual produknya. Apalagi makin ke sini katalog Oriflame, Rika lihat katalog bulan depan, banyak banget. Banyak banget foto-foto Mbak Isyana Saraswati di katalog bulan depan, teman-teman. Jadi Rika selalu pakai, manfaatin banget itu. Nah, selanjutnya teknik eksklusif. Ini penting banget. Ini apalagi Oriflame sekarang tuh kayak setiap hari ya teman-teman ada produk yang diskon hanya hari ini. Tuh contohnya. Manfaatin itu jadi bahan pertimbangan juga buat orang-orang tuh beli produk kita hari ini juga secara langsung sekarang juga karena diskonnya benar-benar murah banget ya nggak sih teman-teman
Kadang ada beli maskara gratis penjepit, beli parfum gratis parfum. Itu tuh benar-benar diskonnya murah-murah banget dan itu teman-teman wajib manfaatin. Nah, pernah nggak sih teman-teman membuat bank nama? Kira-kira teman-teman sering nggak membuat bank nama yang isinya di pesan siaran itu calon-calon prospekan kita? Teman-teman pada punya nggak sih? Jadi Rika tuh selalu setiap bulan tuh pasti ada aja orang yang Rika masukin ke pesan siaran dan itu sebagai bank nama untuk Rika yang Rika tawarin. Mau tawarin promo-promo, mau tawarin tentang bisnisnya, produknya. Jadi Rika tuh punya pesan siaran yang di dalamnya itu khusus calon-calon prospekan Rika, calon-calon konsumen Rika, calon-calon core timnya Rika. Jadi Rika tuh minta rekomendasi dari teman-teman. Misalnya nih, kalau teman-teman ketemu penolakan, teman-teman bisa, kalau Rika pribadi, kalau Rika ketemu penolakan, Rika itu minta rekomendasi, Kak, minta dong, boleh minta kontak temennya nggak yang kira-kira dia suka make up, atau temennya yang kira-kira dia suka nih di bidang pemasaran, atau nggak suka, emang orangnya suka bisnis, orangnya main sosial media, boleh dong minta kontaknya, Rika mau kenalan gitu. Jadi akan selalu ada aja orang yang kita tawarin kalau kita punya bank nama. Terakhir, closing nggak closing, tetap ramah ya, tetap membangun hubungan, tetap menjalin komunikasi yang baik, jangan ditinggalin, karena kalau misalnya kita nawarin sekarang dan belum diterima sekarang, belum tentu dia nggak terima nanti, belum tentu dia nggak butuhnya nanti. Jadi tetap jalin komunikasi yang baik, tetap ramah, tetap sopan juga. Nah, ini nih penting banget tips invite ala Rika yang selanjutnya. Ini penting banget, teman-teman harus punya hot produk rekomendasi. Minimal nih di katalog, teman-teman punya produk yang teman-teman tuh butuh banget, suka banget. Setiap hari teman-teman pakai, setiap hari teman-teman konsumsi misalnya. Bahkan teman-teman sampai hafal kodenya. Teman-teman harus punya hot produk yang teman-teman tahu manfaatnya, butuhin banget. Karena itu yang bisa kita rekomendasikan setiap kita menawarkan. Itu tadi, kembali ke poin pertama. Jadi kita lebih percaya diri untuk menawarkan karena kita udah pakai produknya, kita udah suka, emang dasarnya kita suka produknya. Jadi hot produk kita. Kalau Rika, fokus produk ala Rika tuh NutriShake, teman-teman. Dulu Rika punya pengalaman pengalaman yang pahit banget, permasalahan di berat badan. Dulu tuh Rika berat badannya pernah sampai 71, 72 kilo. Umur Rika masih berapa ya kemarin tuh, 19 tahun. Zaman-zamannya Rika manajer seminar. Teman-teman bisa kepo di Instagram atau di Facebooknya Rika, foto-foto Rika zaman-zaman dulu. Dari 2018 2019 itu Rika punya permasalahan berat badan Rika sampai 71 kilo, Rika udah ngos-ngosan bawa badan, Rika memberanikan diri untuk apa ya, enggak, Nutrisek ini bukan obat diet ya teman-teman, tapi dari Nutrisek ini kita merubah pola hidup kita. Rika memutuskan untuk konsumsi NutriShake dan Rika berhasil menurunkan berat badan karena Rika merubah pola hidup sehat dari yang sebelumnya Rika nggak jelas, nggak nentu makannya apa-apa masuk, tapi karena Rika semenjak konsumsi NutriShake, Rika punya pengalaman yang ternyata bisa Rika share ke banyak orang dan bermanfaat juga ke donan-donan Rika juga, ke semua orang yang pada penasaran gimana caranya Rika menerapkan pola hidup sehat bareng NutriShake ini. Rika sampai menurunkan berat badan 12 kilo teman-teman dari NutriShake ini. Rika konsumsinya NutriShake ini sebagai pengganti sarapan dan makan malam. Jadi tetap olahraga juga, tetap ikut hashtag segar bugar ala Oriflame juga. Jadi dari rekomendasi produk yang emang kita percaya diri sama produk ini pada saat kita nawarin,
pada saat kita rekomendasiin, karena kita udah membuktikan sendiri, teman-teman, Rika udah membuktikan sendiri, jadi makin percaya diri sampai Rika tuh pernah masuk dalam jajaran jajaran top 10 penjualan wellness bestseller se-OAC Makassar, teman-teman. Rika 2 kali masuk di top 10 itu. Karena setiap hari brandingnya Rika tuh pasti NutriShake. Bahkan teman-teman bisa cek Instagramnya Rika sekarang, itu tuh pasti setiap pagi Rika selalu banget branding, selalu banget story minum NutriShake. Itu orang-orang tuh pada penasaran, pada kepo. Apa sih NutriShake ini? Apa sih manfaatnya? Dari situ kita bisa rekomendasiin. Jadi setiap Rika ketemu orang, setiap Rika ketemu orang baru, ketemu sahabat, ketemu keluarga, pasti yang Rika rekomendasiin adalah si NutriCheck ini. Karena semakin kesini, semakin orang-orang tuh semakin peduli sama kesehatannya, teman-teman. Apalagi pandemi ini yang emang Rika ngerasain sendiri manfaat NutriCheck ini. Bahkan Rika nggak konsumsi sendiri, Rika konsumsinya bareng keluarga, bareng nenek. Kalau untuk orang tua, menurut Rika NutriShake ini bagus banget untuk tidur jadi lebih nyenyak, teman-teman. Gitu sih. Oke, Kak, next. Nah, gimana sih tips mengatasi penolakan ala Rika? Next, Kak. Jadi, teman-teman yang harus teman-teman pahami, karena kita bekerja di dalam berbisnis dan kerjaan kita setiap hari itu menawarkan, jualan, menawarkan peluang bisnis. Kalau kita udah menawarkan, pasti ada yang namanya penolakan. Mau teman-teman level berapapun, setinggi apapun level kita di Oriflame, selama kita masih menawarkan, pasti akan selalu ada penolakan. Itu yang harus teman-teman pahamin. Jadi kalau ketemu penolakan ini, teman-teman harus tahu ya, penolakan ini nggak bisa dihindari. Penolakan ini akan selalu ada, teman-teman. Nggak bisa dihilangin, tapi bisa diminimalkan. Jadi tipsnya kalau penolakan dalam produk, apa sih yang sering kita dapetin kalau kita nawarin produk, pasti banyak yang bilang, nggak produk Oriflame mahal. Ya nggak. Pasti pertama kali pada saat kita tawarin produk, konsumen kita langsung bilang, nggak produk Oriflame mahal, Kak. Seolah-olah dia tuh nggak sanggup beli, ya nggak? Padahal belum tahu di katalog Oriflame, apalagi kalau ada promo-promo. Bahkan produk Oriflame ada yang sampai 15 ribuan, bahkan 10 ribu ada ya teman-teman. Jadi tipsnya kalau dari Rika, kita tanya dulu, kira-kira berapa nih harga minimal dan maksimal yang kakak inginkan. Jadi dia tuh kayak mikir gitu loh, konsumen kita tuh kayak mikir, aku mau produk yang 30 ribuan, aku mau produk yang 50 ribuan aja, aku mau produk yang 100 ribuan aja, misalnya dia bilang gitu kan. Ya udah, kita rekomendasiin, nih ada Kak produk yang harganya 30 ribuan, kakak kira-kira butuhnya apa? Mau lipstick kah? Mau maskara? Atau mau masker? Atau skincare? Teman-teman tanya lagi. Jadi kalau dia tanya, lipstick ada nggak yang 30 ribuan? Ya teman-teman rekomendasiin, banyak kan lipstick Oriflame yang cuma 30 ribuan. Nah kalau misalnya lumayan, apa ya, kalau dia mintanya terlalu murah, teman-teman tawarin jadi membernya. Rika biasanya gitu. Kak, kalau jadi membernya itu bakal lebih murah loh kenanya, karena kita bakal dapat potongan harga lagi. Dari harga katalog yang udah kepotong, kakak join sebagai member, kakak udah langsung dapat potongan harga juga kalau beli produknya gitu. Kalau dia nggak mau nyebutin rentan harga yang dia cari, ya pastinya dia nggak mau beli produknya, dia benar-benar nggak ada keinginan untuk beli produknya, karena dia nggak mau nih sebutin rentan harganya pada saat kita tanya. Jadi next aja kalau misalnya dia nggak mau sebutin. Nah, selanjutnya banyak yang bilang pada saat kita tawarin, banyak yang bilang enggak Kak, belum butuh, ya kan, banyak kan. Teman-teman tanya balik, kira-kira teman-teman rekomendasiin produk yang sering dipakai. Masa iya sih dia nggak butuh personal care, dia nggak butuh shampoo, dia nggak butuh conditioner, dia nggak butuh sabun. Pastinya kalau sabun mandi itu tuh pasti dibutuhin banget ya teman-teman. Ya udah teman-teman tawarin itu. Mungkin kakak nggak butuh ya skincare-nya kak, cobain
personal care-nya yuk, cobain produk perawatan mandi yuk di Oriflame. Nih teman-teman rekomendasiin. Ini Rika pakai juga loh. Bagus ternyata. Fungsinya gini. Udah teman-teman rekomendasiin itu. Jadi bahan pertimbangan juga untuk orang itu mau beli. Awalnya nggak mau karena kita tawarin rekomendasiin produk yang ternyata dia butuhin. Teman-teman bisa closing juga karena teman-teman ada sedikit usaha untuk menawarkan produk yang emang dia butuhin. Nah, selanjutnya tidak cocok. Banyak banget kan yang bilang pada saat kita nawarin, Kak minat produk Oriflame nggak? Langsung tiba-tiba bilang nggak cocok. Padahal produk Oriflame kan banyak ya teman-teman, nggak cocok yang mana nih? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu nih dia nggak cocoknya apa. Mungkin dia sebelumnya ada pengalaman pakai produk atau skincare Oriflame, tiba-tiba keluar jerawat kecil-kecil misalnya. Ada pengalaman kayak gitu, langsung deh dia bilang nggak cocok dengan semua produk Oriflame. Nggak ya teman-teman. Teman-teman bisa jelasin. Kalau Rika pribadi, Rika jelasin. Rika Oriflame Kak, tapi ada loh produk yang Rika nggak cocok di Oriflame. Kayak contohnya Rika nggak pakai kok shampoo di Oriflame. Rika nggak cocok kok pakai shampoo di Oriflame. Tapi yang lain-lainnya itu Rika cukup rekomendasi loh untuk kakak. Misalnya parfum gimana, skincare atau enggak yang cari aman body care, body cream gitu kan teman-teman. Banyak kalau produk Oriflame yang bisa kita tawarin. Jadi kayak ya udah teman-teman rekomendasiin produk lain. Ajak dia sharing-sharing. Gimana pengalaman kakak kemarin pakai produk Oriflame? Oh kemarin nggak cocok di skincare-nya ya, cobain parfumnya yuk kak. Gitu. Kalau parfum kan pastinya cocok-cocok aja ya teman-teman. Oke, next kak. Nah, teman-teman bisa fokus di katalog. Apa sih produk yang teman-teman bisa fokusin di katalog? Yang pastinya produk baru. Kalau Rika pribadi tuh Rika jualannya, Rika ngajakin orang untuk beli produk, Rika fokusnya ke produk baru. Karena setiap bulan Oriflame udah benar-benar berkembang banget, update banget, setiap bulan selalu ada produk baru. Bayangin aja seperti itu support Oriflame ke kita. Benar-benar setiap bulan loh teman-teman ada produk baru kan. Jadi setiap bulan tuh kita nggak bingung lagi mau nawarin produk apa. Misalnya pelanggan kita kemarin udah belanja nih, dia udah customer kita, dia udah beli produk kita ya. Nggak apa-apa teman-teman bulan depan nawarin lagi, tapi tawarin produk baru. Kak, bulan ini ada produk baru. Misalnya kalau bulan depan, Kak, bulan depan ada foundation terbaru loh. Biasanya nih, Rika kalau jualan dari akhir-akhir bulan tuh Rika udah kasih notif ke pelanggan-pelanggan Rika. Kak, bulan depan ada produk baru loh di Oriflame. Bulan depan udah bisa diorder loh. Ada foundation yang baru. Kali aja kakak butuhin. Ada dengan kualitas terbaru juga, kemasan baru juga, pastinya makin fresh. Teman-teman pelajarin fokus ke produk-produk baru yang teman-teman bisa tawarin. Nah, selanjutnya fokus sama produk yang promo pastinya. Seperti yang Rika katakan tadi, siapa sih yang nggak suka sama promo-promo? Siapa sih yang nggak suka sama diskon-diskon? Semua orang kalau nanyain produk, kalau nanyain mau beli barang, pasti nanyain, ada nggak promo bulan ini? Pasti gitu. Jadi, teman-teman bisa fokus sama produk-produk yang promo. Selanjutnya, fokus sama produk di bawah 100.000 yang Rika katakan tadi. Rika tuh sering banget, apalagi kalau Rika nih posisinya Rika di kampung, pastinya produk-produk yang tertarik untuk konsumen itu pasti produk-produk yang di bawah 100.000. Kadang bisa sih teman-teman, tapi lumayan tantangan buat Rika kalau Rika jualnya produk-produk di atas 100.000. Di level Rika saat ini pun Rika jualannya tetap yang masker 30.000 gitu teman-teman, tapi dengan jumlah yang banyak. Nggak apa-apa teman-teman cuma jualan tender care misalnya, tapi kalau tender care kali banyak, ya tetap bisa 200 poin, ya tetap bisa 250 poin, ya kan? Gitu. Next, Kak. Nah, ini tadi yang kayak Rika ceritain, pengalaman Rika menurunkan berat badan dengan NutriShake. Teman-teman harus selalu ceritain testimoni pribadi teman-teman.
Seperti yang Kak Manda jelasin tadi, 90% orang percaya dengan rekomendasi. Berikan sentuhan-sentuhan personal, mau teman-teman nawarin produk, mau teman-teman nawarin bisnis, pokoknya selalu ceritain pengalaman kita pribadi. Misalnya kalau teman-teman, kalau Rika pribadi nih, kalau Rika konsumsi Nutri-Shake, Rika selalu bilang, Kak, kemarin tuh Rika punya masalah berat badan gini. Kemarin itu Rika nggak bisa ngatur pola makan, tapi semenjak konsumsi Nutri-Shake, Rika jadi bisa pelan-pelan ngatur pola makan, gitu. Kak, aku juga konsumsi pribadi nih Nutri-Shake-nya, bahkan konsumsi dengan keluarga, karena selain manfaatnya ternyata rasanya enak. Yang kayak gitu-gitu tuh orang bakal jauh lebih percaya loh teman-teman, daripada kita cuma iklan dari katalog. Jadi benar-benar kita rekomendasiin. Mau teman-teman nawarin bisnis pun, mau ngajak orang-orang untuk join ke bisnis kita pun, ya teman-teman harus ceritain juga pengalaman pribadinya kayak gimana. Awalnya Rika Oriflame itu nggak tertarik loh sama bisnisnya. Awalnya Rika Oriflame itu nggak bisa loh 100 poin. Di bulan pertama Rika tuh nggak bisa loh 100 poin. Yang kayak gitu-gitu tuh loh, kita kayak menceritakan personalnya kita juga. Jadi bahan pertimbangan juga untuk orang-orang mau join bisnisnya sama kita atau nggak mau beli produknya. Intinya selalu ceritain testimoni pribadi. Next, Kak. Nah, teman-teman harus pahami semua penolakan ada jawabannya. Apapun alasannya, samakan dengan posisi kita. Yang kayak Rika bilang tadi, apapun alasannya, ceritain kembali, ingat-ingat lagi nih, apa yang pernah kita lalui kemarin, apa yang pernah kita lewatin kemarin. Kalau kalau orang-orang konsumen kita nggak mau ditawarin produk, misalnya dia bilang mahal segala macam, ya teman-teman ceritain yang kayak Rika jelasin tadi. Pokoknya selalu ceritain testimoni kita. Misal kalau dia nggak mau join bisnis karena, Kak, udah banyak nih yang join di Oriflame. Udah banyak orang-orang di sekitar kita Oriflamean. Kalau aku Oriflamean lagi, mau nyari orderan di mana gitu kan. Banyak kan yang bilang gitu. Ya udah, teman-teman samain sama ceritanya teman-teman. Kak, dulu tuh aku berpikir kayak gitu juga loh. Sampai pada akhirnya eh, bisa diyakinin, bisa bareng-bareng belajar sama upline diyakinin kalau masing-masing orang tuh punya rezekinya sendiri-sendiri. Itu yang harus teman-teman pahami. Jadi harus tetap optimis dan yakin sama kemampuan diri sendiri. Ingat lagi, penolakan adalah tabungan kita menuju kesuksesan. Semakin teman-teman ditolak, teman-teman tuh harus semakin senang. Kenapa semakin senang? Karena kalau misalnya kita semakin ditolak, semakin dekat sama keberhasilan, semakin banyak tabungan penolakan, semakin dekat kita sama tujuan kita. Itu aja sih. Makasih semuanya. Rika kembalikan ke Kak Manda. Keren banget. Ye. Teman-teman coba, ini masih pada di sini kan, masih dong, 100-an orang masih di sini. Gimana? Tadi ilmunya dari Karika bener-bener nampol ya, langsung kayak ketampar-ketampar gitu. Iya, kok aku nggak kasih rekomendasi pribadinya aku ya? Iya ya, kok aku lupa ya cara ngehandle penolakannya dari yang sebelah sininya ya. Gitu ya. Dan yang bikin aku tertarik banget gitu ya, tadi tuh Kak Rika tuh bener-bener jabarin dan yang kerennya lagi Kak Rika langsung jualannya itu Nutri-Shake pertama kali ke customer ya Kak ya. Iya Kak, jadi Rika tuh karena udah jadi hot produk kan, jadi Rika Hmm. rekomendasiin itu dulu sebelum kalau misalnya dia nolak nih nggak mau, ya udah Rika rekomendasiin produk yang di bawah 100.000 gitu. Ya jadi ini menurut aku keren banget ilmunya. Aku yakin teman-teman juga masih banyak banget catatan gitu ya kan dan udah nggak sabaran pengen praktek langsung ilmu dari Karika tadi. Teman-teman boleh ya, kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, boleh ya Karika, siapa tahu teman-teman ada yang mau nanya 2 sampai 3 pertanyaan, boleh? Boleh banget, silahkan Kak. Yeay. Teman-teman boleh banget langsung di kolom chat gitu ya, kalau teman-teman ada yang pengen ditanya sama Karika. Nah, ini ada yang nanya satu namanya Kaniwayan Erawati.
Gimana cara Karika mengatasi penolakan jika alasannya dia tidak minat bisnisnya? Oke, gimana caranya Rika mengatasi penolakan kalau misalnya banyak banget Rika ketemu kayak gini nih. Nggak Kak, nggak minat gitu kan. Ya udah teman-teman, kalau Rika pribadi nih, Rika tawarin, Rika jelasin tentang di Oriflame tuh ada loh apa ada member yang join sebagai pemakai, ada member yang join sebagai penjual, dan ada juga member yang join sebagai pebisnis. Minimal, kalau misalnya dia nggak mau, nggak minat, kita bisa jelasin, Kak, kalau di Oriflame nih, Rika biasanya jelasin, Kak, kalau di Oriflame, kita bisa loh sekedar buat kartu diskonnya aja. Jadi kalau misalnya kakak mau belanja, Kakak bisa gunakan nomor konsultan itu untuk belanja lebih murah gitu. Kalau misalnya dia nggak mau bisnisnya, kalau orang-orang pada umumnya nggak mau join Oriflame, nggak minat join Oriflame tuh kadang karena nggak mau disuruh kejar target, nggak mau disuruh ikut-ikut training. Ya udah, Rika biasanya jelasin bisa kok join join di Oriflame tuh sebagai pemakai aja atau enggak jualan kalau lagi ada kayak sekarang nih bulan-bulan sekarang lagi ada bonus-bonus produk, bonus-bonus tas yang bagus-bagus gini nih, bisa dimanfaatin untuk jualan. Jadi kayak dia sendiri yang ngatur gimana sesuai dengan keinginannya dia. Itu sih kalau Yes, dari aku juga Rika. tambahin ya, mungkin kalau dia pebisnis sebagai entrepreneur yang dia mau naik title, mungkin dia nggak mau sama sekali. Tapi masa sih zaman sekarang gitu ya, orang mau mendapatkan keuntungan langsung gitu ya Karika ya. Ya, ya Pakai benar. sendiri dia dapat keuntungan karena dia udah pakai harga member gitu kan. Ya. Kalau misalnya nih dia berhasil menjualkan 5 produk yang sama seperti yang dia pakai ke orang lain, itu lumayan banget kan untungnya. Katakan misalnya dia jualan satu Feminel, ini contoh ya teman-teman, Feminel dengan keuntungan satu Feminel dia dapat 50.000 misalnya ya teman-teman. Terus kalau misalnya 5 orang aja nih dia jual lagi Feminelnya, dia dapat keuntungannya 250.000, kan lumayan banget ya kak ya. Iya. Itu ya teman-teman boleh dikasih tahu juga dari keuntungan langsungnya gitu ya, jadi nggak usah bisa. Iya, karena kalau di Oriflame tuh kan nggak cuman kita nggak cuman nyari per bulannya aja, transferan per bulannya aja, Yes, tapi kita juga bisa dapat hadiah-hadiahnya, bisa dapat yes. keuntungan jualan gitu. Oke, selanjutnya dari Kayuni Kusuma. Karika, gimana cara mengatasi downline yang bilang susah banget nih dapat jualan di masa pandemi kayak gini? Apalagi bilang nggak ada yang beli. Gimana ya Kak ngadepin penolakannya? Kalau Rika pribadi sih, walaupun masa pandemi, pasti orang-orang tuh tetap pakai pakai apa ya, body care, tetap perawatan juga. Bahkan kalau menurut Rika pribadi sih semakin di rumah aja semakin perawatan ya nggak sih Kak? Semakin Betul. yang kesempatan Makin kita untuk kesempatan gitu ya untuk iya merawat diri, benar-benar. Heeh, untuk merawat kulit. Terus karena perekonomian orang juga kita tahu sendiri, ya udah Rika pribadi tawarin produk-produk yang di bawah 50.000 tadi, di bawah 100.000 tadi. Karena banyak ya masker pun, apalagi kalau Oriflame diskon ya, kalau Oriflame lagi mengadakan diskon, masker Oriflame tuh, murah-murah banget. Ya udah tawarin itu aja. Sebenarnya jualan di Oriflame tuh menurut Rika gampang banget karena produknya itu banyak banget yang bisa kita rekomendasiin. Jadi Eh, ya udah tawarin produk yang di bawah 50.000 misalnya. Biar orang-orang tuh nggak takut lihat harganya. Jangan yes. jangan sampai pada saat di masa pandemi gini kita tahu sendiri perekonomian orang kayak gimana, kita langsung tawarin, Kak ada parfum diskon nih Giordani Gold harganya 700.000. Pasti orang-orang Hmm. tuh langsung kaget, ya kan? Enggak deh. Dan orang-orang tuh langsung mikir, kayaknya produk Oriflame semuanya mahal deh, gitu. Jadi kita Jadi, tawarin produk yang jadi di bawah sebenarnya kalau 50. ketemu sama orang ataupun customer yang bilang, aduh aku tuh nggak bisa jualan, nggak pinter aku gitu ya, apalagi lagi pandemi kayak gini gitu ya, kita bisa mengalihkan mereka untuk kalau aku ya bisa bilang zaman sekarang sih nggak sih teman-teman ketemu sama orang-orang yang sejak pandemi itu kayak berubah banting setir banget gitu ya, yang tadinya Iya, Oriflame terus mungkin ya jadi kayak bisnis kue gitu, ada nggak sih iya, kak? iya Ya Kak, iya.
Nah, oke, kalau memang dia hobi banget bikin kue, itu lain cerita ya. Tapi ada yang dia benar-benar banting setir hanya untuk menambah penghasilan gitu kan. Iya. Nah, itu kayaknya kita tuh bisa masuk celahnya dari situ teman-teman. Jadi kita bisa bilang bisnis Oriflame ini benar-benar gampang banget. Joinnya gampang ya kan. Teman-teman cukup merekomendasikan aja. Mungkin kalau bilang jualan tuh kesannya kayak Apalagi join gratis ya Kak ya. bener, bener. Kalau jualan tuh kan kesannya kayak, duh, kalau nggak laku gimana nih jualannya gitu ya. Iya. Tapi kita Iya. lebih ke sifat rekomendasinya, teman-teman. Kita merekomendasikan mereka sama produk-produk yang mungkin mereka butuh, mungkin temennya butuh atau saudaranya butuh, gitu ya. Jadi Iya. bener kata Karika, justru kita bisa mengalihkan mereka ya kalau lagi pandemi gini, kita minimal bisa dapat deh cuan-cuan tipis-tipis gitu ya Kak. Iya. Iya Kak. Oke, Kak Ance, mau nanya dong, kebetulan hero produk saya juga Nutri-Shake, tapi saya belum bisa menjadi bukti dari produk ini. Apa aja sih rutinitas Rika dalam menjalani diet dengan Nutri-Shake, supaya selain bukti, saya juga bisa merekomendasikan tips-tips keseharian pola hidup seorang Nutri-Shakers. Wih, bagus nih buat Oke. Jadi semenjak Rika konsumsi Nutri-Shake ini, selain jadi bukti, Rika tuh benar-benar branding banget. Itu sih yang buat banyak Rika dapat apa? Rika dapat orderan Nutri-Shake itu dari branding. Kebanyakan semuanya tuh dari branding. Bahkan Rika storyin diri Rika minum Nutri-Shake aja, orang-orang tuh pada penasaran. Gitu sih Kak, orang-orang pada penasaran apa sih si Nutri-Shake ini, apa sih yang diminum secara gitu kan yang masuk ke badan kita ya kan Kak, masuk ke tubuh kita nih, orang-orang tuh pasti penasaran. Biasanya dari branding dan Rika Rika story rajin juga branding kalau keluarga-keluarga mau adik mau nenek yang lagi konsumsi nutrisi Rika tuh branding itu sih. Jadi Oke, terus mulai kalau sekarang keseharian pola hidupnya Kak Rika gimana buat menjalani diet ini? keseharian. Jadi kalau Ya, pagi rutinitasnya itu apa aja, misalnya sarapannya, makan siangnya, iya, makannya gitu. pagi itu Rika udah pasti konsumsi Nutri-Shake. Nutri-Shake ini udah Rika ganti sebagai sarapan. Jadi Rika nggak makan lagi, nggak makan nasi lagi. Rika cukup sarapan dengan Nutri-Shake. Biasanya jam 7 pagi itu tuh, jam 7 jam 8 Rika udah Nutri-Shake-kan. Ngemil, Rika tetap ngemil tapi diganti dengan buah. Biasanya jam 10, jam 11, jam-jam lapar. Itu Rika ngemilnya buah dan dan siangnya itu Rika baru makan nasi. Hmm, Jadi satu hari itu Rika cuman satu kali makan. yes, Nanti yes, di yes. sore hari jam-jam 3 itu Rika ngemil lagi. Dan sampai malamnya Oh. Rika konsumsi si Ngambilnya apa Nutri-Shake Kak? ini. Bakso, nasi goreng? Buah-buahan Kak. Oh, buah-buahan ya, itu Rika jadi catet, buah-buahan ya. Terus kalau olahraga gitu ada nggak sih Kak Rika? iya olahraga tuh biasanya kalau Rika seminggu tuh satu kali. Satu minggu pokoknya harus ada olahraga satu kali. Tapi kalau dulu waktu Rika benar-benar mau nurunin setiap hari, setiap sore Rika olahraga. Tapi kalau sekarang masih menjaga aja, pokoknya satu minggu wajib banget untuk olahraga. Ah, oke. Jadi mungkin Kak Anca juga boleh ya diikutin tipsnya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau menurut aku sih sebenarnya kita balik lagi dengan rutinitas kebutuhan diet seseorang kan beda-beda Iya, ya. iya, iya benar. Dengan Karika apa namanya cukup makan gedenya gitu kan. Iya, Pakai nasi sekali aja. Teman-teman juga harus rekomendasikan ke orang-orang yang cocok benar-benar mirip kayak Karika gitu ya. Tapi kan ada juga nih Kak iya. orang yang mungkin punya masalah lambung gitu ya. Jadi Iya benar. Mm-mm. salah merekomendasikan gitu ya. Balik lagi tanya Jangan sampai ya. ya ke customernya ada punya riwayat penyakit kah? Mungkin kalau sehat-sehat aja boleh banget pakai rutinitasnya Karika gitu kan diselipin olahraga-olahraga juga gitu kan. Tapi kalau mungkin punya masalah lambung yang mungkin dia harus ngemil. Sebenarnya bisa sih ya Kak ya. Sebenarnya bisa Uh-uh. kok kalau mau sarapan. Hmm. Sebelum sarapan itu minum Nutri-Shake Hmm. dulu biar kayak ditekan gitu nafsu makannya. Hmm. Jadi Hmm. tetap Yes. bisa sarapan tapi dengan porsi yang sedikit.
Yes, 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 ya. Oh ya bener Kak Ance, kebetulan setiap hari ketemu dengan anak-anak SMA yang pengen nurunin berat badan. Wow, ya kalau Kak Ance akhirnya komunitas yang anak SMA-an pada minumnya Nutri-Shake, wow itu keren banget, Wow, keren ya. Keren ya banget. kan? Jadi lifestyle banget tuh. Oke, teman-teman mudah-mudahan nggak ada lagi yang nanya ya. Kayaknya udah ya tadi kayaknya jawabannya apa pertanyaan yang lain juga kayaknya hampir mirip-mirip. Oh Kak Ance adalah guru MD Kesehatan. Wow, keren. Oke, mudah-mudahan tadi ilmu dari Karika benar-benar bermanfaat banget. Aku yakin teman-teman banyak banget catatannya. Karika, beneran loh ya. Terima kasih banyak hari ini udah Kasih. sharing ilmunya gitu ya. Biar nanti teman-teman yang ngedengerin training hari ini ngedapetin bonus puluhan juta juga kayak Karika. Amin. Lancar-lancar naik title-nya juga semuanya. Juga naik level juga gitu kan dan bener-bener ngajakin semua tim-timnya juga bertumbuh bareng di Oriflame.